Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra. Eh, ber, saya dari Universitas ISA 45. Jurusan saya Perbankan Syariah. Tapi saya di sini akan menyelesaikan tugas UTS atau UTS dari bahasa Arab, yaitu Nahwu. Contohnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa ilmu nahwu seperti isim, fiil, huruf, domir. Nah, di sini saya pertama-tama akan berbicara tentang isim. Isim yaitulah ada sebuah nama, tahun, nama lain, sebuah nama intinya. Terus isim juga di sini isim berdasarkan jumlah. Yang pertama seperti isim mufrad. Isim mufrad itu artinya satu, artinya tunggal. Ya, seperti contoh kitabun. Terus kedua yaitu isim jamak. Isim jamak, ya jamak itu sendiri artinya banyak. Jamak terbagi menjadi 3. Pertama jamak mudzakkar, jamak muannas, sama jamak taksir. Jamak mudzakkar itu yang khusus laki-laki. Contohnya seperti muslimat, muslimuna. Nah, kalau jamak mudzakkar itu cirinya ya, nun, waw. Terus kalau jamak muannas itu ditunjukkan untuk seorang perempuan, yang contohnya seperti muslimatun. Nah, kalau jamak muannas itu contoh cirinya alif sama ta. Nah, selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir kebagi 2, jamak taksir lil akli sama jamak taksir ghairil akli. Kalau jamak taksir lil akli itu yang berakal, contohnya seperti rajulun, seorang laki-laki. Kalau jamak taksir ghairil akal yaitu seperti benda-benda, seperti kitabun, buku. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis. Yang pertama seperti isim mudzakkar. Yang pertama isim mudzakkar ini nama panggilan, nama buat seorang laki-laki, contoh seperti Ahmad. Selanjutnya ada isim muannas. Isim muannas itu ya buat seorang perempuan, contohnya seperti Fatimah. Selanjutnya berdasarkan tinjauan keumuman. Contoh pertama yaitu isim ma'rifat, yaitu khusus. Contohnya seperti hada kitab Jaidun. Nah, itu. Terus selanjutnya itu isim nakira umum. Contohnya seperti hada kitabun, ini kitab, itu masih umum, nggak ada yang punya. Nah, selanjutnya itu isim alam. Isim alam itu sebuah nama, contohnya seperti Ahmada. Terus isim isyarah itu isim yang menunjukkan isyarat, contohnya seperti huwa, huma, hum, dalika, tilka, hunaka. Itu isim isyarah. Selanjutnya isim yang memasukkan alif lam, seperti kitabun, memasukkan alif lam, jadi alkitabu, nggak dibaca kitabun lagi akhirnya. Terus selanjutnya yaitu isim mausul. Isim mausul itu terbagi menjadi 2, yang umum sama yang khusus. Yang umum itu diawali dengan min, ya, contohnya seperti alladzina, alladaini, alladzina. Yang khusus itu contohnya seperti allatani, allataini, allatani, allai. Nah, selanjutnya saya isim yang menerima tanwin sama yang tidak menerima tanwin. Isim yang menerima tanwin itu isim munsharif. Contohnya seperti babun. Selanjutnya isim ghair munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya ra'aitu, marartu bi Ahmada. Nah, kenapa enggak bi Ahmadin, enggak bi Ahmadan? Karena itu isim yang tidak menerima tanwin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fiil, yaitu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi zamani, yaitu fiil yang menjelaskan tentang keadaan atau jam waktu. Pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan fiil itu kebagi 3. Pertama yang berdasarkan waktunya, berdasarkan waktu kebagi menjadi 3. Pertama fiil madi, fiil mudhari. Fiil madi itu yang sudah dilakukan, lampau lah. Contohnya seperti doroba. Yang kedua itu fiil mudhari. Fiil mudhari itu yang sedang dilakukan. Contohnya yadribu. Yadribu itu sedang memukul. Selanjutnya fiil amar. Fiil amar itu memerintah. Seperti contoh idrib, pukullah. Terus selanjutnya fiil berdasarkan objek. Seperti contoh fiil lazim, fiil yang tidak perlu objek. Contohnya seperti koma jaidun. Jaid berdiri, ya udah berdiri aja tanpa ada objek apa gitu.
Selanjutnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Contoh akala Zaidun. Zaid sedang makan. Makan apa? Akala Zaidun ar-ruzza. Nah, Zaid sedang makan nasi. Selanjutnya berdasarkan bina. Fi'il yang pertama fi'il sahih. Fi'il sahih itu yang selamat dari huruf ilat, yang seperti alif au ya. Contoh seperti fa'ala. Nah, terus selanjutnya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal yang dikasih atau lebih. Contoh seperti soma. Contohnya ada cirinya alif, soma. Terus selanjutnya fi'il yang berdasarkan penyusunan seperti fi'il mujarrad, yaitu fi'il yang dari huruf asli seperti doroba itu asli. Terus fi'il majid yang ditambahkan 1 atau 2, 3 seperti asalnya kan karoma. Contohnya seperti karoma, asal karoma ditambahkan alif, akroma yukrimu. Nah, seperti itu. Ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Tadi kan menjelaskan tentang fi'il, sekarang kita menjelaskan tentang huruf. Huruf yaitu bahwa kalimatun dalam alamanan bighairiha. Kalimat yang menunjukkan arti jika disandarkan kepada benda lain. Contoh huruf itu kebagi dua, huruf mabni sama ma'ani, huruf yang hasil sebuah kata, huruf yang merangkai, huruf yang ma'ani itu huruf yang mengandung makna. Nah, itu sekilas tentang huruf. Terus selanjutnya kita menjelaskan tentang i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab khafat, sama i'rab jazm. Yang pertama kita menjelaskan tentang i'rab rofa. Yang pertama, ciri i'rab rofa itu domah. Yang pertama domah. Domah itu terbagi mempunyai ciri juga. Seperti cirinya doma itu ciri juga seperti isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Nah, isim mufrad itu contohnya seperti kitabun. Nah, doma itu di isim mufrad itu seperti kitabun. Nah, kalau misalkan doma itu jadi kitabun. Terus selanjutnya jamak taksir yang asalnya kitabun menjadi kutubun. Nah, itu. Terus jamak muannats salim. Contohnya ja'at muslimatun, itu jamak muannats salim. Terus selanjutnya yaitu jamak mudzakkar salim. Yang selanjutnya itu ciri i'rab rofa, yaitu selanjutnya waw kemasukan seperti huruf seperti jamak mudzakkar salim, asmaul hamzah. Jamak mudzakkar salim seperti contoh muslimuna. Nah, itu. Terus selanjutnya asmaul hamzah itu isim yang 5, contohnya seperti abuka, hamaka, fuka, dumalin. Nah, itu selanjutnya yaitu ciri i'rab rofa itu alif. Ciri i'rab rofa itu alif cuma di satu, yaitu tasniyah, yaitu bisa disebut jamak atau 2. Contohnya seperti ja'a muslimani. Ja'a muslimani. Cirinya alif tasniyah itu alif. Pokoknya ciri tasniyah alif sama nun. Terus selanjutnya itu nun, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya seperti yaf'alani, taf'alani, taf'aluna itu ya. Selanjutnya itu i'rab nasab. I'rab nasab itu mempunyai ciri yang pertama fathah. Fathah itu mempunyai ciri juga seperti isim mufrad, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Yang isim mufrad itu contohnya seperti kitabun. Nah, itu isim mufrad. Isim mufrad itu seperti kataba Muhammadun rusulata. Nah, itu i'rab nasab. Nah, buat di isim mufrad. Terus jamak taksir seperti contoh yang yang tadinya kitabun menjadi kutuba. Kalau misalkan
kemasukan i'rab nasab, jadinya bacanya bukan kutubun lagi, jadi kutuba, tapi jamak taksir itu. Terus selanjutnya fi'il mudhari sama ya, yang mu'talah fi'il mudhari seperti layak tuba. Selanjutnya cirinya alif. Selanjutnya alif. Alif itu mempunyai ciri seperti asmaul hamsah. Yang seperti tadi abuka, hamaka, fuka, dumalin, itu contohnya. Selanjutnya kasroh, yaitu jama muannas. Kasroh mempunyai ciri seperti jama muannas salim. Terus contohnya seperti ro'aitu mu'minati. Kalau misalkan kasroh. Terus iya, ya isim. Ya mempunyai ciri seperti isim tasniyah, jama mudzakkar salim. Isim tasniyah itu yang dua ya. Tapi di sini kan yang maknanya dua, tapi di sini kan ya, jadi muslima ini gitu. Yang sebenarnya jama mudzakkar salim. Mudzakkar salim kan di sini ya cirinya. Jadi muslimina. Selanjutnya yaitu hasbunun, yaitu ngebuang nun. Contohnya seperti af'alul khamsah, yaitu tab'alan, masukkan tab'alani tapi kemasukan huruf lan tab'ala, lan tab'alu, lan tab'ali. Nah itu terusnya khafad. Dan ya seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang i'rab khafad. I'rab khafad itu atau disebut jar. Yang pertama itu huruf kasroh. Kasroh mempunyai ciri seperti isim mufrad, isim jamak taksir, jamak taksir, jamak muannas salim. Nah, yang pertama itu isim mufrad. Contohnya seperti marartu bijaidin. Misalkan dia masuk isim khofa, jar, sudah dikasrohkan nantinya. Jadi marartu bijaidin karena ada huruf jar ba itu huruf jar. Terus selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir seperti contoh istara itu kutubin. Nah itu. Terus selanjutnya jama muannas salim. Contohnya seperti bil muslimatin. Selanjutnya yaitu ya itu mempunyai ciri seperti asmaul hamsah, musanna, jamak mudzakkar. Asmaul hamsah yang seperti abuka, hamuka, fuka, hamaka, yang itu asmaul hamsah. Terus buat musanna yaitu dua, yang seperti bil muslima ini. Selanjutnya jamak mudzakkar. Selanjutnya bil muslimina, masih sama. Selanjutnya yaitu fathah. Fathah mempunyai ciri isim ghair munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Itu termasuk itu fathah yang termasuk i'rab jazm, yaitu isim ghair munsharif yang tidak menerima tanwin. Contohnya seperti ahmada. Selanjutnya selanjutnya itu i'rab jazm. I'rab jazm itu mempunyai ciri wa amad jazm fatakunu alamatan li rab'i fi tasniyati as-sukunu al-hadbu. Yang pertama itu sukun. So itu ya fi'il mudhari yang sahih airnya seperti alu, ya itu yang sahih airnya, oke. Yang sahih airnya yang enggak kemasukan huruf ilat. Terus selanjutnya hadbu, ya al-hadbu itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu af'alul hamsah sama fi'lul mudhari mu'talil akhir. Yang fi'il af'alul hamsah itu seperti yang tadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Terus selanjutnya fi'il mudhari mu'talil akhir itu yang seperti la yadribu, ya kayak gitu. Terus ya baik, saya di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang domir. Domir yaitu domir terbagi. Domir yaitu sebuah kalimat atau petunjuk atau itu. Terus domir dibagi menjadi tiga. Yang pertama domir munfasil sama domir mutasil sama mustatir. Domir munfasil contohnya seperti huwa talibun. Nah, kalau domir mutasil itu hadza kitabi. Selanjutnya yaitu mustatir.
Dahaba. Jadi dahaba di sini tuh mengandung makna huwa. Jadi domir itu merupakan kata ganti gitu maksudnya. Ya mungkin cukup sekian apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dicerna. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.